Shalom, selamat Natal untuk Bapak Ibu, Saudara semua. Saudara, keluarga itu adalah jemaat yang nomor satu. Yang setuju katakan? Jadi bukan saya tok, saudara, keluarga itu masing-masing jemaat yang mula-mula yang pertama itu keluarga. Yusuf dan Maria, Yesus itu juga keluarga. Ya. Perjanjian lama dimulai dengan keluarga Adam dan Hawa. Perjanjian lama ditutup dengan soal keluarga. Maleakhi berkata, aku benci perceraian. Maleakhi ditulis, hati bapak berbalik kepada anak. Anak kepada bapak. Bapaknya dulu berbalik kepada anak. Semua itu ajaib. Tuhan sedang pulihkan kalau kita mau dipulihkan. Amin. Kalau nggak mau sulit, saudara. Saudara, Tuhan sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan. Amin. Kuncinya satu. Mau bertobat, mau berubah. Mau dipulihkan. Kalau enggak sulit. Hari ini saya tertarik dan tertantang dengan tema New Season Christmas. Saudara, berkali-kali saya khotbah, saya selalu berkata jangan cuman merayakan Natal. Tapi yang Tuhan rindukan adalah merasakan kuasa Natal, kasih Natal. Sehingga setiap tahun, saudara, perubahan hidup kita tuh kelihatan. Kenapa saya banyak khotbah tentang karakter? Karena dunia nggak tertarik lihat apapun. Tapi begitu dia lihat hidup kita berubah, dunia melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya. Hari Senin kemarin saya di Tegal, saudara. Natal. Bapak Ibu tahu yang datang yang paling banyak siapa? Teman-teman kecil saya. Teman SD, teman SMP. Bahkan family saya yang tidak pernah datang-datang. Dan saya cerita apa adanya. Tentang hidup saya. Dan itu yang membuat orang percaya Tuhan. Mereka tahu waktu saya SMA ngawur. Mereka tahu waktu saya SD disuntik cacar gak mau. Mereka ingat semua, Bapak Ibu. Ayo, saya percaya hidup kita pasti berubah. Ada, bukan Natal tok yang baru. Bukan cuman gedung yang baru. Yang lebih penting, hidup yang diperbaharui. Yang sepakat? Katakan. Nah, saya dapat ayat ini, tolong ditampilkan ya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang, jawab Bapak Ibu, benar dan baik. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan terus belajar hidup lebih benar. Tapi jangan cuma benar. Saudara harus belajar berbuat baik. Kalau benar itu di hadapan Tuhan, baik itu dirasakan oleh banyak orang. Itu namanya salib, saudara. Kalau orang Kristen cuma benar, tapi nggak baik, saudara nggak bakal jadi berkat buat banyak orang. Harus benar dan baik. Baru kita bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Saya waktu baca ayat ini, saya mau sampaikan di Wonosobo. Ini bagus banget, saudara. Ya, ini bahasa Inggrisnya right and proper. Kita benar, tapi juga baik. Benar itu apa? Ya sekarang di hadapan Tuhan. Saudara dan saya belajar rendah hati,
Rendah hati itu gampang diucapkan, prakteknya angel. Sungguh saudara. Kalau saya dari kecil, dari dulu biasa, anak-anak masih kecil saudara. Papa mama, aku sedih kalau papa mama sering bertengkar. Ngomong loh saudara. Sampai satu kali dia bilang, papa mama thank you ya, kalian sudah tidak sering bertengkar kayak dulu. Sudah saya sama anak, saya mau khotbah saja ya. Hidup saya jengkel sama istri saya bilang sama pengurus, tolong gantiin khotbah saya. Saya rasanya bohong khotbah, apalagi tentang kasih, padahal saya lagi jengkel sama istri saya. Lebih baik digantiin orang lain. Ini lucu. Gelarnya tulus, tidak mau mencemarkan, tapi tetap ingin menceraikannya diam-diam. Loh, lama-lama kan tahu. Tapi yang menarik saudara, ketika ia mempertimbangkan, nah inilah. Saudara, hidup itu jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Semua harus direnungkan, dipikir matang. Kita nih bener gak di hadapan Tuhan? Dipertimbangkan, kita bisa jadi berkat gak buat banyak orang? Jadi berkat gak buat jemaat? Jadi berkat gak buat keluarga? Kalau kita punya akal sehat, ini perlu kita lakukan. Walaupun tulus, walaupun tidak ingin mencemarkan, tetap saudara manusia punya kelemahan. Yang menarik, mengapa Tuhan mengintervensi maunya? Malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, orang tuh kalau sudah ngotot, ngegei karpe dewe, sulit Tuhan bicara. Sulit Tuhan mengintervensi. Karena dia anggap dia paling benar. Dia anggap dia gak mungkin salah. Kenapa Tuhan mau berbicara? Karena Yusuf mempertimbangkan. Aku benar apa? Benar apa salah? Ini penting. Saudara. Kalau orang ya, saya memperhatikan kalau sudah ngotot, sulit Tuhan itu berbicara. Percuma, gak bakal nurut. Malah kita salah sama Tuhan. Karena Yusuf mempertimbangkan. Maka Tuhan mulai berbicara. Tuhan tidak memaksa. Tapi Tuhan memberikan sebuah pilihan. Jangan takut, ambil anak itu sebagai istrimu. Ambil Maria. Sebab anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ini gak mudah loh Bapak Ibu. Bapak Ibu banyak pendeta, banyak orang belajar firman. Di zaman itu kalau orang hamil duluan, itu resikonya berat saudara. Bukan cuma Maria, Yusuf dua-duanya bisa kena racun. Apakah Yusuf bisa ngomong kepada tetangga, oh ini Roh Kudus yang di perutnya calon istriku Roh Kudus? Sulit saudara. Mana bisa orang percaya itu Roh Kudus? Tapi di sinilah saudara, Yusuf belajar dibenarkan Tuhan. Dia melakukan karena dia nangkep betul ini dari Tuhan. Makanya orang jangan selalu kata Tuhan bicara, Tuhan bicara. Tuhan yang mana? Saudara harus betul-betul koreksi. Harus betul-betul merenungkan, mempertimbangkan. Kalau betul dari Tuhan, pasti ada kebaikan. Setelah orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia.
Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ini menarik saudara. Saya kalau baca Alkitab itu jangan merasa, aku sering baca ratusan kali, itu membuat saudara gak diberkati. Tapi pada waktu kita membuka diri, nanti Tuhan bicara lebih dalam, lebih indah dalam hidup kita. Saudara, mengapa Tuhan tuh menampakkan dirinya kepada Yusuf terus? Padahal yang hamil bukan Yusuf loh. Yang hamil siapa? Yang mengandung Yesus siapa? Kenapa Tuhan bicara sama Yusuf? Karena Yusuf kepala rumah tangga. Nah ini makanya saya bilang keluarga itu penting saudara. Tuhan tuh ngaturnya rapi. Coba deh ngomongnya sama Maria. Pagi-pagi, sup. Rene sup. Tuhan ngomong be aku lu sup. Tuhan itu tertib saudara. Roh Tuhan itu tertib. Yang sepakat katakan, ngomongnya sama Yusuf. Yang menarik Bapak Ibu, larilah ke Mesir karena Herodes mau bunuh. Saudara, saya mau tanya, Yusuf yakin gak yang di dalam perut Maria itu dari Roh Kudus? Hah? Yakin gak? Loh kalau yakin, saya ini pikiran sudah manusia ya. Saya bisa protes sama Tuhan. Tuhan, nek iku Roh Kudus, nek itu juru selamat dunia. Loh yang bisa menyelamatkan dirinya toh. Herodes datang dicegat, bisa gak Tuhan suruh malaikatnya mencegat? Bisa gak malaikatnya menjaga Yesus? Kenapa Tuhan tidak lakukan? Kenapa Yusuf mesti pergi? Inilah yang saya bilang kebaikan. Inilah yang saya belajar, yang saya bilang rendah hati itu gak mudah. Saudara. Yusuf melakukan tanpa banyak protes saudara. Dia benar tapi dia juga baik. Dia benar tapi dia juga rendah hati. Dia benar tapi karakternya dinikmati. Ini luar biasa saudara. Malam itu juga. Bapak Ibu, jaraknya berapa? Jarak dari Bethlehem ke Mesir antara 400-480 km. Yang ditempuh menggunakan keledai. Ini saya tanya Pak Bambang Turseno nih. Ya. Tergantung dengan medan, cuaca, dan kecepatan berjalan. Pada waktu awal mereka harus pergi menjauh dari Herodes, itu harus gerak cepat. Setelah di tengah-tengah baru bisa pelan. Belum ada mobil, belum ada motor. Kendaraan yang mereka pakai adalah keledai. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa jauhnya, betapa ribetnya, betapa susahnya. Sekali lagi, Yusuf dan Maria belajar hidup benar dan baik. Benar, tapi taat. Benar, tapi karakternya bagus. Benar, tapi rendah hati. Gak mudah saudara. Perjalanan yang sangat melelahkan. Dia lakukan. Makanya saudara, kalau jadi orang Kristen itu mesti belajar merenungkan. Tuhan kan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu berat, aku akan memberi kelegaan. Yang percaya katakan. Setelah itu gak selesai loh. Aku berikan kuk. Saudara harus pikul kuk yang dari Tuhan. Ini kuk yang dari Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Kalau kita hidup mau enak kita sendiri, gak bisa. Benar di hadapan Tuhan, buktinya mesti harus jadi berkat buat banyak orang. Next.
Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Akhirnya pindahnya bukan kembali ke daerah Bethlehem, Yerusalem, tapi ke Galilea, yaitu Nazaret. Jaraknya nggak terlalu jauh, tapi tetap 195 kilo. Sekali lagi saudara, jalan dan dibantu keledai. Sangat tidak enak saudara. Kembali satu, benar dan baik. Yusuf tidak banyak pakai pikiran. Saya bilang, aduh Tuhan, saya ini sering kali pikirannya kuat. Ini Yusuf itu hebat. Dia mau menderita, dia mau pikul. Salib kok yang Tuhan kasih. Dia nggak protes. Mana buktinya? Yesus juru selamat. Mana buktinya Roh Kudus? Sudahlah, nggak usah jauh-jauh. Herodes dibunuh juga bisa. Saudara, Tuhan kadang-kadang izinkan seperti itu. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan sepertinya menyusahkan kita. Percayalah, kalau kita nurut, ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Karena Yusuf dan Maria nurut, saudara dan saya bisa menikmati keselamatan. Yang percaya katakan, Yusuf bangunlah, mengambil anak itu setelah ibunya, pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Archelaus raja di Yudea, ya, menggantikan Herodes, Yudea ini dekat Yerusalem. Ia takut sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Sekali lagi, mimpinya kepada Yusuf bukan kepada Maria. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya, tolong jawab, saudara, ada banyak orang Kristen hidup tidak menjadi penggenap firman. Kenapa? Karena kita berjalan maunya kita sendiri. Tapi pada waktu saudara dan saya berjalan menurut tuntunan Tuhan yang benar, kita akan menjadi penggenap dari firman Tuhan. Halo? Amin Bapak Ibu? Inilah yang dirindukan Tuhan saudara. Jangan genap firman yang jelek-jelek. Anak 2 tahun dibawa, 2 tahun dibunuh. Lebih baik penggenapan firman yang ajaib saudara. Yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Pilihan di tangan kita. Ada warna baru, ada nilai-nilai yang baru, ada kebenaran dari Tuhan yang baru, supaya genaplah firman. Belajar hidup benar dan baik. Supaya kita diperkenan sama Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan juga harus lihat hidup kita. Sudah tahu, pembantu saya manggil saya papa, mama. 32 tahun dia kerja. Saya nggak pernah keberatan dari dulu. Karena saya menganggap mereka seperti keluarga. Waktu mereka nikah, saya yang nikahin. Bapak ibunya sampai nangis. Bukan saya memberkati tok di gereja, saya buat pesta. Saudara, kebaikan itu mesti dengan pengorbanan. Kalau enggak, nggak bisa. Yusuf jalan begitu jauh. Makanya saya bilang, saudara, saya dari dulu tidak mudah melakukan, tapi belajar. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, tanpa kebaikan, tanpa karakter yang dinikmati orang, Tuhan sulit dipermuliakan. Tapi dengan hidup kita, perbuatan baik kita bukan cuma benar, Tuhan dipermuliakan.
Yang sepakat, katakan. Saya mau ceritakan sebuah pengalaman yang ajaib, saudara. Saudara, ibu saya itu anak terakhir perempuan. Punya anak terakhir itu laki. Jadi terakhir itu ada dua, beda jauh, laki dan perempuan. Perempuan dan laki itu anak terakhir. Nah, kalau bapak saya itu cindo. Tapi kalau dari pihak ibu saya, itu motornya sipit-sipit, saudara. Adik mami saya itu, tahun 59 itu pergi ke Tiongkok. Bukan seperti banyak orang pergi pada waktu itu. Karena dia itu hobinya sekolah. Lucu nih, saudara. Hobinya sekolah. Dan dia punya prinsip belajarlah sampai tanah Cina. Pernah dengar itu? Belajarlah sampai negeri Cina. Oh, lu tepat. Jadi saudara, dia merayu orang tuanya, akhirnya diperbolehkan. Yang gondeli itu ibu saya. Jangan, akhirnya dengan berat hati hanya boleh dia berangkat, saudara. Nah, ceritanya sampai di Tiongkok, dia bisa kuliah di universitas yang paling terkenal dan paling pinter. Jadi luar biasa. Nah ini, bukan cuman jago kandang, harus jago di luar. Kok sepi? Amin. Saudara, jangan cuma jago kandang, harus jadi perbuatan baik kita harus dilihat orang. Yang sepakat katakan, supaya hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Saudara, waktu pandemi, ya, saya pribadi itu keluar duit gede loh, saudara. Saya nggak milih-milih, sing dikai pertolongan, ming wong iki, wong enggak, semua. Saya bilang, kasih. Saya kasih sembako, saya kasih obat-obatan, saya kasih makanan, 3 macam. Saudara, nah ceritanya punya istri orang Tiongkok asli. Setelah dia menikah, adik mama saya tuh tulis surat, minta bantuan uang. Karena dia menikah dan dia kuliah, uangnya kurang. Di zaman itu, Tiongkok tertutup. Pernah dengar saudara ya? Negara yang tertutup, sulit orang ke sana. Nah, ibu saya itu sayang sama mereka, jadi kumpulin uang. Ke kakak-kakaknya, ayo kumpulin duit, kirim uang melalui Hong Kong. Ada orang Hong Kong yang bisa masuk ke Tiongkok, gak semua orang, tapi orang, ada bisa. Cerita singkat saudara, uangnya ditilep. Tidak sampai ke Tiongkok, tidak sampai ke keluarga ini. Jadi keluarga ini mereka sakit hati kepada kita. Apalagi begitu suaminya meninggal, mereka berpikir, kok begitu? Nah, 5 tahun yang lalu, saya pas pelayanan di Tiongkok, saya khotbah di Shenyang, di kota Shenyang. Itu kota utara sudah. Tahun 2005 saya pernah pelayanan. Saya ingat mama saya punya keluarga. Jadi saya cari, ketemu. Saudara, untuk saya apa yang pertama saya lakukan? Nah ini loh, belajar tentang kebaikan. Saya di waktu itu kurang. Saya doakan mereka. Saya bilang, mau percaya Yesus? Anaknya 2. Mau percaya Yesus? Ini menantunya. Mau percaya? Mau doakan? Mau. Senang saudara. Saya doain, percaya Tuhan Yesus, orang Tiongkok asli, yang ateis saudara. Mau percaya Yesus. Saya pulang ke Indonesia. Saya cari saudara, orang yang bisa bahasa Mandarin, renungan firman. Sing tulisannya kayak Hono Coroko itu loh. Aku kurang ngerti blas saudara. Tapi saya cari, saya tiap hari kirim renungan firman. Dari 5 tahun yang lalu,
Tidak pernah berkata, terima kasih untuk kiriman renungan. Tidak pernah. Saya kan jadi, apa ya? Bingung saudara. Saya kirim tidak pernah ngomong apa-apa. Saudara ajaib. Nah ini loh cara denger Tuhan bicara melakukan itu caranya begini saudara. Saya tuh berdoa, Tuhan tolong selamatkan mereka. Kok saya kirim firman Tuhan tiap hari kok orang pernah dibalas. Saudara saya pas baca Alkitab ada ayat yang muncul. Yaitu apa? Elia pergi ke janda Sarfat. Saya bilang, Tuhan apakah saya harus pergi ke Senyang? Itu jauh. Biaya besar. Tolong Tuhan, saya nggak minta tanda saudara. Saya bilang, tolong beri saya konfirmasi. Kalau ini daripadamu, apakah aku harus pergi ke sana? Tahu-tahu saudara, anaknya yang kecil, ini tinggal di Beijing, ini di Shenyang, ini di Beijing, ini suaminya, ini hidupnya rada lumayan saudara. Keuangannya lumayan. Dia SMS saya, pakai bahasa Mandarin, saya Google Translate. Dia cuma bilang, mama saya, dia ngomong ya, ini mamahnya, ya, kepingin ke Indonesia, pengen ke tempat kelahiran suaminya. Karena mereka tuh dulu sayang banget. Karena keluarganya harmonis tapi sakit dan meninggal. Tapi dokter gak boleh, dia bilang gitu. Karena jantungnya lemah, ini 80 tahun ya. Jantungnya lemah, dokter bilang kalau naik pesawat, turbulensnya agak berat, itu bisa meninggal. Saya dapat konfirmasi. Mereka ingin ketemu. Saya doa lagi, Tuhan, biayanya besar. Apakah Engkau ingin saya pergi jauh ke sana untuk memberitakan kasih Yesus? Saudara, apa yang terjadi? Yang kedua, mereka bilang, saya pengen ketemu. Ini yang ngomong mamanya. Pengen ketemu, karena sama saya sudah ketemu 5 tahun yang lalu. Pengen ketemu sama adik-adik saya. Saya bilang, oh, adik saya laki udah meninggal. Adik saya yang perempuan masih hidup. Saudara tahu, begitu mereka dengar, mereka bilang, kapan kamu bisa datang ke sini? Lihat saudara. Orang tua pengen datang ke kita yang muda. Akhirnya mereka bilang, kapan akan aku sakit, aku gak bisa pergi. Kalau bisa sebelum aku meninggal, aku pengen ketemu sama anak. Ajaib. Saya telepon Liz, mau gak yuk kita ke Shenyang. Shenyang di mana? Oh, sebelahnya Wonosobo, Dudu. Aduh. Saudara. Terus akhirnya dia bilang, aku runding dulu sama suami. Nah ini bagus saudara. Semua kepala rumah tangga yang menentukan. Seperti Tuhan kepada Yusuf. Tidak berfirman kepada Maria, tapi kepada Yusuf. Ya, jadi ajaib saudara. Nah setelah dia runding, dia bilang, oh aku dapat berkat. Aku ikut. Duh gimana ya. Saya berdoa Tuhan berikan aku hikmat. Sudah tahu anak saya kedua diterima kerja di Cathay Pacific di Hong Kong. Dia bilang, Papa mau nggak? Aku tuh punya jadi punya fasilitas. Kalau keluarga itu bayarnya murah, sudah. Pulang pergi 1,2 ke Hong Kong. Jakarta Hong Kong. Fik tenane iyo Pak. 1,2. Jadi pertama kali jalan sekali jalan 600. Ini 600.000 dari Jakarta sampai ke Hong Kong. Oke, Taufik, saya pertama, tapi anak saya ngomong gini, Pak, ini namanya standby tiket. Jadi gini Pak,
Nanti papa ke airport, ke Jakarta. Papa siap semua dengan koper. Last minute, 1 jam sebelumnya, nanti dari pihak ground staffnya memberitahu, oh ada kosong, saya masuk. Lah, terus Bevik, nek penuh, ya papa pulang. Loh, ini guyonan ini. Tenang nih Fik, iya pak, itu namanya standby tiket, makanya 600.000. Aduh, aku mikir saudara. Terus gimana kalau penuh? Ya papa ikut next flight. Lah, next flightnya gimana? Ya sama prosedurnya. Kalau 1 jam, jadi 1 jam saudara. 1 jam belum flight baru diberitahu ada kursi kosong. Saya bilang, orang gondelan toh ning pesawat. Dia bilang, nanti next flight. Saudara, saya doa, saya bilang, Tuhan, ini ngirit tapi kok ngorot ning ati, saudara ya. Orang enak nemen ini. Saudara, Tuhan tuh bicara sama saya, itu baik buat kamu. Persis dulu waktu saya mau di DSA, Pak Dokter Terawan. Saya nggak mau ada orang mau bayarin semua, moh. Saya lagi mandi, saudara, lagi shower di Sydney, lagi retreat. Tuhan bilang, baik buat kamu, bisa persis suaranya. Dia bilang, oh Tuhan, aku nurut, aku belajar. Bukan cuman benar, tapi aku belajar baik. Oke Fik, berangkat. Anak saya deg-degan sudah, papa doa lu. Doa supaya ada yang kursinya kosong. Waduh, doa kursi kosong ini piye ki yo? Ya sudah lah, bilang Tuhan, kalau boleh aku pengen ke Senyang. Aku pengen nginjilin keluarganya mama, mau doain lagi. Kok diceritain tentang Tuhan kok nggak tertarik? Bapak Ibu, saya berangkat ke pesawat. Waduh, itu saya baru ngalami saudara. Tiket standby di Indonesia masih oke. Tapi dari sana saudara, kaya dudu penumpang. Orang dianggap tenang saudara. Waduh, itu betul-betul ngorot ning ati saudara. Bapak Ibu, tunjukin standby. Oh sorry standby. Nanti ya, mau antri ya rento saudara. Ya sudah, 1,5 jam ngecek, tetap standby. Saya bilang, piye ki, ini jam, nek penuh saya pulang nek omahe cedak. Nah ini pulang dari airport Cengkareng kan kudu lunga hotel loh. Biaya lagi saudara. Tapi karena Tuhan menuntun, itu baik. Saya jalani, cerita singkat saudara. 1 jam sebelum terbang, diberitahu, ya ada tempat duduk, masuk, wah senengnya rakaruan. Saudara, beda loh. Saya tidak mengandalkan uang, saya mengandalkan Tuhan. Amin. Yang ngandelin duit kan berapa? 4 juta PP. Ini 600.000. Duit tenan loh, campur godong saudara. Bapak Ibu, tapi ada pelajaran menarik. Anak saya udah curiga, Pak, nanti dari sana Papa jangan kaget ya. Papa enggak ketemu orang Indonesia, ground staffnya bukan orang Indonesia. Dan mereka seringkali kaku dan tidak menganggap. Sudah dikasih tahu saya, ya Fik, saudara pulang dari sana ke Indonesia, sama. Anak saya bilang, ini ya tunggu, ini semua nanti tunggu. Setelah dapat saudara, tolong koper urusin sendiri. Jadi koper kan biasanya kalau ini kan kita mereka yang masang toh, apa tuh namanya? Ya luggage stacknya kan mereka saudara. Ini enggak, kita suruh masang dewe. Kayak pegawai yud. Pasangi dewe KB. Setelah kita yang ngangkut sudah saudara masuk. Sudah masuk kan. Orangnya datang ke Grace. Kamu ini kan, jadi yang standby itu bukan cuma aku tok loh. Saya, Bu Linda, Vincent, Grace. Sing bayar full GB, karena GB itu bukan sedarah. Jadi bayar full. Yang lain 600.000.
Oh, itu kan nolong banyak saudara. Nah, mereka bilang, karena kamu 4 orang ini standby, kamu nanti makannya sisa. Hah, kok mangan sisa? Itu sisa diaduk-aduk apa piye ki? Menegangkan saudara. Si Grace bilang, Pak tadi orangnya bilang sama aku, kita berempat makannya sisa. Cik Gap aja yang bayar full, dapat makan. Oh ya udah nggak apa-apa dek, nggak apa-apa. Ngomong nggak apa-apa tuh prakteknya, makanya ngomong itu gampang, praktek rendah hati itu orang gampang saudara. Setelah saya duduk jadi pramugari bolak-balik ngasih makan orang, aku harus ditawani. Ya ngerti toh, tahu diri tah, wong memang sisa. Setelah berhenti semua, tak lihat nggak ada kehidupan panganan itu saudara. Orangnya datengin saya karena saya duduknya depan, saya seat kosong sama Bu Linda, belakangnya Vincent, Gaby, Grace. Tentang saya, Bapak mau makan apa? Orang wani jawab saudara. Wong dikandani sisa. Ditanya kedua kali, tetap menang wae saudara. Padahal aku udah mulai keruyuk, ngeleh lu. Ketiga kali, Bapak mau makan apa? Ditunjukin, mau beef atau chicken, mau sapi atau ayam. Saya bilang di hatiku, sing penting ojo sapi pendek lah. Nah, sapi pendek aku ora doyan saudara. Nah, saya bilang yang ayam. Oh baik, minumnya apa? Air putih. Saudara sudah siap saudara, saya kan doa. Tuhan terima kasih, aku tuh ngeleh. Tapi nungguin dari tadi mutar-mutar, ya udahlah. Sekarang sudah ada terima kasih Tuhan, aku mau makan. Melek. Terus ngapain? Ya mangan toh. Lagi mau makan saudara, mau tak buka. Diambil sama pramugarinya. Oh, ini guyonan apa? Loh diambil. Aku bilang, wih, kok ini toh? Ini pramugarinya dikasih tahu pramugari lain. Itu nanti, itu standby tiket. Itu sisa. Saya bilang, aduh. Nah itu loh saudara, saudara bisa sikapnya seperti apa? Mau marah? Mau ngucap syukur? Atau mau ketawa? Ayo saya mau tanya prakteknya gimana? Ngomong ketawa gampang, prakteknya angel. Bapak Ibu, aduh rasanya gak enak banget. Wah sudah mau tak makan aja diambil. Saya bilang sama Linda, istri saya, Lin, PHP, pengharapan palsu. Jadi akhirnya saya ketawa. Istri saya ketawa. Victor di belakang ketawa. Pramugarinya bingung, kok guyu kabeh? Mereka berunding saudara, si pramugarinya. Kita ketawa sih, bukan ketawa dibuat-buat ya, lucu aja. Memangan we dijipuk. Saudara setelah kita ketawa, saya bilang Tuhan tolong tahan nih supaya perutku bisa adaptasi. Aku udah ngelih banget tadi pagi nggak makan saudara, karena nggak makan nggak sarapan. Saya bilang, ayah saudara tahu orang yang ngulurin dari belakang loh. Bukan dari depan, cuman makanan kotaknya tok. Ngulurin dari belakang. Nyoh. Saya terima saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih. Belajar benar dan baik. Amin Bapak Ibu. Rendah hati gak mudah. Saudara waktu saya buka, isinya apa? Isinya apa? Kan ada dua, ada ayam, ada sapi. Ini isinya apa? Yang ayam angkat tangan. Yang sapi angkat tangan. Yang tempe kemul angkat tangan. Saudara waktu saya buka, saya terkejut. Dapat ayam. Saya bilang Tuhan hanya waktu. Aku pengen dapat ayam, tetap dapat ayam. Hanya waktu. Ngerti Bapak Ibu? Saya bisa makan dengan ucapan syukur. Pulangnya saudara,
Itu yang satu lagi yang pesawat dari Hong Kong. Ini menarik sekali. Anak saya bilang, Victor, Pak, ini ada business class. Papa mau gak sama mama? Berapa, Vic? 2 juta. Wah, mau nek 2 juta. Saudara tahu business class itu mahal, saya sudah berkali-kali. 2 juta, tenang Vic, tenang Pak. Saudara, cerita singkat. Itu juga last minute. Pas kita di counternya, maaf, penuh katanya. Jadi mereka tuh gak mau lah terima yang murah-murah tuh, pokoknya penuh, sudahlah. Saya sudah ke boarding, ke gate sudah, waktu hampir pas boarding disebut, anak saya bilang, Pak, ini aku cek di Cathay Pacific, sisa 6. Harusnya Papa bisa. Papa mau nggak belajar ngomong, tapi ngomongnya jangan kayak bos, saya bilang itu. Ngomong ke ground staffnya bilang, Pak, apakah ada bisnis class yang kosong? Papa mau nggak belajar merendah? Wah, anakku ngerti, saudara. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa, Vic. Jadi saya datang, saudara, bawa tiket ekonomi. Saya bilang, Pak, apakah ada bisnis yang kosong? Oh iya, ada. Nah, nanti dicek, tunggu sebentar. Saya suruh duduk, saudara. Terus saya pikir, waduh, ini orang udah pada masuk. Saya datang lagi. Saudara, saya ajaib. Dapat 2 seat bisnis, 2 juta. Setelah dapat, saudara, wah seneng kan? Dapat, itu kan diganti. Tiketnya ganti bisnis. Saudara tahu, saya kan ada antrian bisnis sendiri. Ini antrian ekonomi, waduh, sampai ke Banjarnegara. Nah ini dekat, saudara. Saya bilang, oh ya terima kasih. Saya mau antri, saudara, di bisnis kelas. Mau antri, orangnya bilang, oh sorry. Antrimu di ekonomi. Loh, saya bilang, ya kan tulisannya bisnis. Saya bilang gitu. Iya, tapi standby tiket. Jadi antrinya di ekonomi. Wah, edan meneh, saudara. Saya cerita gini, saudara ngerti gak sih? Ngerti gak? Saya betul-betul direndahkan. Tiketnya bisnis. Hanya karena standby tiket tidak boleh ikut antri di bisnis. Lucu kan? Saya harus antrinya di ekonomi. Saya bilang, Tuhan, aku tahu kerendahan hati adalah kebaikan orang Kristen supaya dunia melihat Yesus. Amin, Bapak Ibu. Saya bilang terima kasih. Saya antri sudah jauh. Setelah antri ekonomi masuk, saudara sebetulnya apa? Saya lebih cepat masuk tuh apa? Karena bawa koper-koper kecil. Supaya nggak rebutan naruh barang. Setelah saya giliran masuk, saudara. Masuknya saya ekonomi atau bisnis? Halo, wong Wonosobo? Bisnis. Hanya soal waktu. Sudah ngerti? Ngerti? Hanya soal waktu, tetap saya duduk di bisnis kelas. Tapi saya harus nunggu lama. Hanya karena standby tiket. Di situ saya belajar, saudara. Kalau kita direndahkan, Tuhan akan meninggikan kita. Begitu masuk, saudara, saya berdua sama istri saya duduk yang bisnis yang paling depan. Dan ajaib, saudara. Itu manajer dari pramugari, orang Indonesia. Saya tahu diri orang jaluk panganan menang wae, saudara. Pengalaman toh. Orangnya bisa datang. Bapak standby ya? Iya. Gak usah khawatir. Aku orang Indonesia. Bapak pengen makan apa? Waduh, saudara. Jadi kerugian kemarin saya dirubah Tuhan. Pak, di sini Bapak bisa wifi. Tidak bayar dari berangkat sampai selesai. Pak, ini Cathay Pacific terkenal ininya Pak, terkenal ininya Pak. Itu dia tidak tawarkan ke yang lain. Dia tawarkan ke Petrus Hadi dan Bu Linda. Karena belajar rendah hati, maka Tuhan
pasti meninggikan. Amin. Jadi saya dapat makanan-makanan yang orang lain gak dapat, saudara. Ini terkenal KT Pasif. Jadi saudara, makanya ojo ngototan lah. Percayalah, jatah kita pasti dapat yang terbaik kalau kita nurut sama Tuhan. Yang percaya katakan. Nah, sekarang saya cerita lanjutin sebelum selesai. Ibu saya itu punya ciri, ya. Ada banyak orang kan ada sifat-sifat yang mirip itu adik saya. Tapi enggak mirip banget. Ibu saya suka bawang goreng, adik saya Liz nggak suka bawang goreng. Adik saya, mami saya tuh suka sapi pendek. Adik saya nggak suka. Ibu saya suka jalan-jalan, ini suka. Tapi ada yang nggak cocok. Ibu saya suka kuaci. Nah, adik saya punya anak perempuan namanya Abigail. Banyak kemiripan, tapi tetap gak sama dengan ibu saya. Yang aneh Bapak Ibu, anaknya Abigail namanya Adeline, umurnya 1,5 tahun. Kesukaannya hampir 99% dengan ibu saya. Satu, ditanyain warna yang kamu suka, dia tunjuk warna, dia pasti pilih purple. Ibu saya tuh senang warna ungu. Dari kecil saudara ditawarin sapi di mulut, dilepeh. Dikasih bakso, dilepeh. Dikasih babi, dimakan. Cilik-cilik loh saudara, 1,5 tahun. Hobinya jalan-jalan, hobinya bersih-bersih. Ibu saya tuh begitu. Rumah saya di Tegal bukan rumah yang bagus, tapi rumah saya selalu rapi sekali karena ibu saya orangnya bersih. Ini nurun saudara. Kalau bapaknya datang dari kantor, dia bilang, "Papi, Adel bantu beyes." Dia 1,5 tahun tapi ngitung 1 sampai 20 sudah bisa. Dan pendidikan orang tuanya baik. Nih, Kristen harus punya pendidikan saudara. Dia nggak mau memanjakan, tapi tidak mau juga pakai pelototan suara, mata, marah nggak mau. Saya lihat sendiri ya, satu pesawat sama saya dari Cina saudara. Anaknya nangis, minta nenen. Mamanya bilang, "Mami sudah bilang dari tadi nawarin kamu. Ini waktumu nenen." Gak mau anaknya, dolan terus. Kita berangkat jam 3 pagi karena cari pesawat yang murah saudara. Jam 3, jam 5 itu pesawat murah. 8, 9, 10 mahal-mahal. Jadi mamanya bilang, "Mami sudah bilang kamu tadi ditawarin nenen, kamu gak mau." Nangis saudara. Dikasih pengertian pelan-pelan, saya dengar sendiri. Hanya anak bilang, "Mami maaf, Adel maaf." 1,5 tahun. Saya lihat saudara tanpa kekerasan. Dia ngomong, "Saya gak mau dengan kekerasan, tapi saya juga gak mau memanjakan." Makanya Kristen bukan cuma Tuhan, tapi manusia, tapi keluarga. Amin Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur keluarga kami begini, anak saya Vincent, ini Gaby, ini juga lucu. Gaby ini kan, ini mantu saya saudara, tapi guru bahasa Mandarin. Nek di pesawat, ini Bu Linda, diajak ngomong, "Sang seng song, orang so jawab, pandulis seng sang, capcay goreng, orang so jawab." Yang jawab malah mantu saya, "Ni hao." Nah dia guru bahasa Mandarin saudara. Aduh punya perjalanan kemarin sampai pramugari itu mau takon, "Si mana tadi mana ya yang bisa bahasa Mandarin mana?" Kata saudara. Ini guru bahasa Mandarin karena dulu dari kecil memang sekolah Mandarin dan dia sekolah di Tiongkok. Dan ajaib, dengan adanya Gaby menantu saya, kami punya penterjemah yang luar biasa. 5 tahun yang lalu, penterjemahnya asal-asalan saudara. Dan nggak ada feel-nya, you know feel? Saudara kalau orang kalau penyanyi kan ada feel-nya. Nah saya tuh sudah mau pakai penterjemah sudah. Karena dia lagi hamil supaya nggak capek. Ini minta terjemahin, terjemahin. Takut kecapean kata Vincent, "Pak,
udahlah pakai penerjemah, saya mau panggil saudara. Penerjemahnya last minute nggak jadi. Jadi nggak mau dia. Bapak Ibu Tuhan ajaib, dengan dia mempenerjemahkan, dia bisa menceritakan. Adik saya baru cerita, apa yang mama saya cerita kepada dia, nggak cerita ke saya. Jadi adik saya cerita, dia bilang, Oma pokoknya dulu saya manggilnya Juma dulu, mami saya itu kirim uang berkali-kali. Kaget dia. Kok saya nggak pernah terima uang? Terus dia bilang, adik saya, dulu menunggu foto keluarga. Ada orang datang kirim foto, oh bukan adik saya, oh bukan, satu kali betul dia sama ibu saya sampai rangkulan nangis. Ini kaget sudah. Mereka baru tahu bahwa kami itu mencintai mereka. Ngerti Bapak Ibu? Mereka pikir kita tidak mengasihi mereka. Makanya Injil harus dengan kasih. Saudara menginjil pelayanan tanpa kasih, saudara gak bakal bisa diterima orang. Yang sepakat, katakan harus dengan kasih. Begitu mereka cerita. Nah saudara diceritain, Adeline ini mirip banget. Sukanya babi, sukanya purple. Jadi dia bilang, oh saya seperti memeluk cici dari suami saya. Dia ngomong, saya seperti meluk cici dari suami saya yang sudah meninggal. Dan ini anak kecil sudah dibilangin sama mamanya, Adeline, Hak, kamu Hak, itu adiknya Makco. Kamu cicitnya Makco. Makco siapa? Makco Endang. Sudah kecil dia bisa ngerti. Hanya dia dipeluk sudah. Dan Bapak Ibu setelah selesai, kita bilang, mau gak didoakan? Mereka nangis saudara. Dia bilang, doakan kami. Setelah didoakan kami balik ke Indonesia sampai sekarang. Tiap hari saya kirim renungan, dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya dan keluarga saya. Itu mengharukan saya saudara. Dunia sedang kehilangan kasih. Dunia semua sedang jahat. Maka dari itu saya minta Wonosobo punya warna baru. Belajar hidup benar, belajar hidup baik. Yang percaya katakan, saudara ini mereka sampai nganter kami di Senyang di airport. Saudara, kasih itu mengalahkan segala-galanya. Amin. Belajar hidup benar, belajar rendah hati, dan belajar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita mengevaluasi di dalam Natal ini. Sudahkah aku menjadi suami yang benar dan baik seperti Yusuf? Mengalahkan egonya, mengalahkan otoriternya. Dia tunduk kepada Tuhan, walaupun menderita, walaupun diomong orang, tapi dia tetap ambil Maria sebagai istrinya. Bahkan pergi jauh sangat melelahkan ke Mesir dan kembali ke Nazaret. Mari para suami merenungkan, apakah kita sudah belajar hidup benar dan baik, rendah hati supaya Tuhan meninggikanmu. Para ibu-ibu, mari evaluasi diri. Sudahkah engkau seperti Maria, mengandung yang ilahi, yang ada di kandungan pikiran dan hatimu adalah kebaikan. Tunduk kepada suami, tidak merasa benar dan ngeyel.
ikuti apa kata Tuhan melalui suamimu, supaya kau menjadi ibu rumah tangga, menjadi mama yang dirindukan oleh anak-anaknya, bahkan oleh menantunya. Saudara, sebagai anak, belajar seperti bayi Yesus. Kemanapun Yusuf dan Maria, kalau dia masih baby, kalau dia bisa teriak, aku capek. Tapi dia ikut semua. Saudara, saya berdoa, mulai hari ini berubah warna, menjadi jemaat yang belajar hidup benar, belajar hidup baik, belajar rendah hati, belajar melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan yang aneh-aneh. Kuat di dalam firman Tuhan. Ayo belajar firman Tuhan. Kami angkat roti dan anggur ini, Tuhan. Ini adalah tubuh dan darah Yesus yang sudah diserahkan, yang sudah dikorbankan untuk kami. Buat hidup kami berubah. Kalahkan kelemahan kami, kalahkan kesombongan kami, kalahkan kesesatan kami, kalahkan kekurangan kami, kalahkan kelemahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkata makan dan minumlah. Sebab Engkau berkata orang yang makan tubuh Yesus dan minum darahnya akan hidup oleh aku. Biar kami hidup oleh Engkau, Tuhan. Engkau yang mengatur hidup kami, bukan kami yang mengatur hidupmu. Masa depan kami menjadi masa depan yang ajaib. Kami tidak usah takut dan khawatir. Seperti Tuhan berkata pada Yesus, ambil anakmu, jangan takut. Ambil anak itu, ambil tubuh dan darah Yesus. Kita percaya tahun 2025 dunia berkata resesi, kita akan alami resepsi. Dunia akan krisis, Indonesia akan dibedakan. Dimulai dari gereja Tuhan yang benar, gereja Tuhan yang baik. Kita makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Ucapkan syukur Bapak Ibu yang sudah berjamaah terus, ucapkan syukur. Bilang, Tuhan, aku bukan ingin merayakan Natal saja, tapi aku ingin merasakan kasih Natal. Aku ingin merasakan kuasa Natal. Biar kuasa dan kasih Natal mengalir dalam hidupku, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati keluarga kami. Supaya keluarga kami jadi harmonis, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu dimeteraikan di batin dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sepakat katakan amin.